Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Anda bisa membaca beritanya di mana saja, tapi behind the scene-nya, konteksnya Anda bisa mendapatkan di Off the Record. Dan masih terus bersama kami, saya Hersubono Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda. Hari ini sudah hari Jumat menjelang weekend, tapi Yes, berita kita tetap seru ya Mas yes. Erso. Jangan lupa, ini tanggal berapa ini sekarang Mbak Agi? Ini tanggal 4 ya. Tanggal 4 Oktober. Oktober, berarti tinggal 16 hari lagi. Bahkan ada netizen, ada viewer kita yang mengusulkan kalau bisa tolong dibuatin logo kayak countdown gitu tiap hari gitu. Jadi menuju akhir masa jabat Pak Jokowi. Nanti kita usulkan pada admin kita untuk membuatkan countdown-nya gitu ya menuju hari-hari lengsernya Pak Jokowi. Kelihatannya ini hari-hari yang sangat-sangat ditunggu oleh para viewer kita setidaknya ya Mbak Agi dan juga para netizen kalau kelihatannya itu ya Mbak. Iya, betul sekali Mas Ersu. Saya senang membaca komentar para netizen. Terima kasih banyak pemirsa Off the Record atas komentar-komentarnya. Walaupun mungkin kami tidak bisa membalas satu persatu, Hmm, tapi kami mendengarkan dan kami membaca itu hmm, begitu. Dan apa namanya, mereka tetap berharap karena countdown tersebut maka kita harus membahas terus tentang dinasti keluarga Pak hmm, Jokowi ini. Baik Pak Jokowinya maupun putranya maupun hmm. menantunya gitu Mas Ersu. Yes, kalau kalau anunya rekapnya itu yang ya bahwa Pak Jokowi itu minta bolak-balik minta maaf lagi gitu yang di NTT itu kembali minta maaf tapi yang ironisnya kalau di NTT kan ternyata malah ada sejumlah warga dan wartawan yang dipukuli karena demo menolak proyek ini apa proyek strategisnya Pak Jokowi ya gitu ya di Ya. NTT begitu. Sementara Fufu Fafa ya Gibran Rakabuming itu sampai sekarang masih menghilang kan gitu ya dan itu kemudian di media sosial rame itu missing person gitu diminta siapapun yang menemukan Gibran untuk segera melaporkan karena memang aneh seperti kita bahas kemarin ya dia tidak hadir di acara pelantikan anggota DPR RI periode 2024-2029 dia tidak aktif di media sosial dan sebagainya ya akhirnya dicari-cari sama netizen itu Mbak itu Iya, kalau update-nya itu ya Mbak Agi ya. iya betul kalau di luar negeri itu sudah wanted gitu ya Ya. ditulis di mana-mana. Ini menghilang kemana begitu harus Hmm, ditemukan begitu hmm, kan. hmm, hmm, Jadi ya kita kembali kepada itu tadi ya isu yang terjadi di NTT ini hmm, memang betul-betul bikin kita miris dan prihatin gitu Mas hmm, Hersu. Kenapa pada hari yang sama Pak Jokowi berkunjung di NTT malah justru terjadi bentrokan seperti itu begitu yang membuat sejumlah warga begitu mereka kalau kita melihat videonya Mas Herzo mudah-mudahan bisa kita tayangkan ini videonya ya di-share oleh YLBHI begitu dan sudah di-share ulang gitu oleh banyak netizen juga di mana terjadi bentrokan berulang sebetulnya ini bukan bentrokan yang pertama tapi kemudian warga mempertanyakan kenapa ya kok dipilih hari tanggal 2 Oktober kemarin pada saat Pak Jokowi minta maaf kepada warga NTT pada hari itu juga datang TNI dan juga polisi dan juga Satpol PP begitu dan juga para petugas lain dari Pemda NTT begitu ya ke lokasi di mana akan dibangun itu proyek strategis nasional. Ini lagi-lagi proyek hmm, PSN Pak Jokowi yang apa namanya yang masyarakat adat gitu tidak bisa menerima untuk dibangun proyek tersebut di daerahnya. Ini proyek geotermal yaitu energi panas bumi begitu Mas Hersu. Dan bentrokan ini sebetulnya tidak hanya terjadi kali ini saja, tapi sudah terjadi sejak tahun lalu, bahkan tahun ini juga berbagai intimidasi sudah pernah terjadi pada bulan September, bulan November dan beberapa kali juga hari ini dan kemarin itu akan dilakukan pematokan di lokasi tersebut dan seperti biasa warga yang merasa tanahnya adalah miliknya maka mereka menolak tanahnya dipatok-patok begitu Mas Herso.
Iya, ya, ya, ini kan selalu berulang proyek strategis nasional itu pasti menimbulkan bentrokan semacam itu. Kita pasti ingat mencatat soal Wadas, kemudian soal Rempang dan sebagainya. Tapi yang ini yang ironis tentu yang di NTT ini karena memang misalnya aktivis pro demokrasi memang menolak kehadirannya Pak Jokowi di sana. Tapi Pak Jokowi tetap hadir dan kemudian Pak Jokowi minta maaf pada waktu disebut yang ke-8 kali media yang menyebutnya seperti itu. Tapi pada saat yang bersamaan kemudian ada aksi-aksi semacam itu. Jadi kita tidak bisa melepaskan bahwa kekerasan dari aparat itu tadi bagian dari pemerintahan kebijakan pemerintahan yang selalu menyatakan pokoknya gitu ya. Setiap kali ada proyek-proyek strategis nasional pemerintah nggak peduli bagaimana respon dari publik, keberatan dari rakyat setempat, yang penting pokoknya harus jalan proyek itu. Dan ini kan kesannya kemudian seolah-olah bahwa Pak Jokowi ngejar target kan, meskipun itu bukan pernyataan dari Pak Jokowi, tapi kan karena itu dilakukan bersamaan dengan hadirnya Pak Jokowi kan itu bisa aja dianggap mungkin ini sinyal nih dari pemerintah daerah ingin menunjukkan bahwa oke, kami ini menjalankan tugas dari Bapak gitu ya. Jadi kita mulai patok hari ini. Di satu sisi kan orang bisa menafsirkan seperti itu kan, Mbak. Betul Mas Hersu, dan itu memang perintah dari Pak Jokowi karena memang ada undang-undangnya atas nama undang-undang, terus kemudian saya lupa itu Kepres atau apa bentuknya seperti itu Mas Hersu, dan kemudian memang untuk proyek-proyek PSN ini kan memang ada peraturannya, ada targetnya begitu, dan selalu ditanyakan terus begitu. Jadi memang harus kalau sudah dimulai tanggal sekian, kemudian harus progresnya bagaimana, pada tahun berapa itu akan bisa diresmikan. Kan kita tahu Pak Jokowi ini memang mengejar peresmian. Saking mengejarnya peresmian, maka peresmian seringkali tidak sampai 100% proyek selesai baru diresmikan, tapi baru 30%, 50% sudah diresmikan, kemudian 80%, seperti jalan tol saja sampai bertahap-tahap baru 300. Jadi berkali-kali gitu ya Mbak ya, berkali-kali satu proyek ya. Betul, satu kali proyek itu bisa berkali-kali. Jadi di tengah proyek meninjau apa dan sebagainya yang mungkin sebetulnya bisa dilakukan oleh menteri. Itulah makanya kenapa banyak sekali rakyat atau melalui netizen begitu ya, mereka mempertanyakan biaya setiap kali perjalanan Pak Jokowi itu butuh berapa Mas Hersu? Karena setiap kali dia datang ke sebuah provinsi itu dari mulai gubernurnya, bupati, wali kotanya, walaupun datangnya ke sebuah kabupaten, tapi bupati dan wali kota di sekitarnya semuanya ngumpul kan, belum lagi kepala-kepala lembaga di sekitarnya, kemudian juga ribuan aparat yang dikerahkan untuk berjaga di ring 1, ring 2, ring 3, begitulah ya, penyambutan, upacara penyambutan, tari-tarian dan sebagainya. Itu menghabiskan seperti dikatakan almarhum Rizal Ramli itu bisa miliaran begitu ya setiap kali, apalagi pada hari yang sama dia biasanya mengunjungi 1, 2, 3 tempat begitu. Jadi ya kita kembali lagi kepada yang ada di NTT. Ini terjadi di mana? Mungkin pemirsa Auto Record perlu mengetahui. Saya bacakan saja ini yang ditulis oleh YLBHI. Tapi semua saya perhatikan media-media lokal di sana menulis soal ini. Begitu juga dengan media nasional beberapa ya Mas Hersu. Nah ini ditulis oleh YLBHI. Dia menulis panggilan darurat begitu di wilayah Poco, Leo, Nusa Tenggara Timur. Ini ada di Kabupaten Manggarai ya. Negara lewat @PLN 123 itu dia mention PLN berupaya memaksakan pembangunan geotermal. Tetapi sejak tahun lalu warga konsisten menolak proyek ini dan negara konsisten pula melakukan intimidasi dan kekerasan pada warga yang menolak pembangunan. Hari ini 2 Oktober 2024 PLN dan Pemkab Kabupaten Manggarai kembali masuk ke wilayah Pocoleo untuk melakukan pembukaan jalan dan dihadang oleh warga. Dampaknya puluhan orang dipukuli polisi dan Satpol PP
beberapa pingsan dan sekitar 4 orang ditangkap oleh polisi. Kami mengecam keras tindakan kekerasan aparat keamanan. Dia juga memention Kapolri Pak Listio Sigit agar segera pukul mundur polisi dari lokasi. Saya bacakan sedikit Mas Hersu, ini beberapa media yang menulis tentang hal ini ya. Tita Story misalnya, bentrok di Pocoleo, warga hadang proyek geotermal, aparat gunakan kekerasan. Jadi kalau seandainya kita misalnya ragu apa betul sih digunakan kekerasan, ini media setempat saja saya melihatnya kompak ya Mas Hersu. Seperti misalnya media-media nasional saja juga entah mengutip atau memang dia ada wartawannya di sana, tapi judul-judulnya ini luar biasa begitu ya. Seperti misalnya suara.com, dia menulis alerta Pemret Floresa ditangkap aparat saat liput aksi warga Pocoleo tolak geotermal. Ini ada lagi dari Radar Jogja, kriminalisasi warga tolak proyek geotermal, jurnalis ditangkap dan beberapa warga luka di Kabupaten Manggarai NTT. Satu lagi, ini dari suara.com juga, ngeri, dicokok aparat saat liput aksi tolak geotermal di NTT, Pemret Floresa dicekik, dipukuli hingga dikunci di mobil. Ini kok serem banget ya. Ini pada saat Pak Jokowi meminta maaf pada hari yang sama. Iya. Dan ini aksi kekerasan terhadap wartawan ini saya kira tidak bisa ditolerir ya. Karena bagaimanapun juga ini kan wartawan ini dilindungi oleh undang-undang juga. Dan dia mewakili kepentingan publik soal itu. Dan kemudian dilakukan kekerasan semacam itu. Kalau saya baca kronologis peristiwa itu cukup serem juga ya Mbak ya. Dia dan di situ banyak, saya makanya perlu diklarifikasi ini. Karena dia disebutkan bahwa dia tidak membawa kartu pers. Dan kemudian dia hanya membuat surat tugas. Dan saya kira itu cukup juga ya gitu. Dan itu dia dianggap sebagai provokator gitu, dicurigai provokator sehingga dia dipukuli. Kalau toh pun katakanlah dia provokator ya mestinya nggak dipukuli, ditangkap saja dan kemudian diproses secara hukum kan, mestinya seperti itu kan Mbak Agi ya. Tidak kekerasan nggak boleh dilakukan gitu. Iya, ini teman-teman medianya di sana menulis dia namanya Heri Kabut ya, itu sebagai dari Floresa, nama medianya Floresa. Dari namanya kita bisa menduga itu adalah media lokal begitu ya, yang artinya saya menduga dan kalau saya melihat berita dari media tersebut begitu sudah berkali-kali memang dia meliput di sana dan dia selalu melakukan pemotretan kan, ya biasa kita media itu tidak hanya menulis tapi juga menangkap lewat foto begitu, menangkap kejadian atau bahkan juga memvideokan begitu. Nah, itulah yang dianggap sebagai provokasi Mas Hirsu. Karena foto dan video itu kan nantinya untuk ditayangkan, dianggap sebagai untuk disebarkan. Jadi melakukan provokasi. Nah, kurang lebih kalau penulisan dari para teman wartawan dan juga pernyataan dari warga itu seperti itu Mas Hirsu. Oke, ini saya kira penting itu untuk dilakukan advokasi ya terhadap teman media yang mengalami kekerasan semacam itu, karena ini selain tadi itu kekerasan tadi itu juga berkaitan dengan masalah HAM dan juga soal indeks kebebasan ini Mbak, kebebasan media ini kan ini juga jadi akan syaratan dunia internasional ya. Kalau jurnalis sudah tidak lagi merdeka dalam memberitakan ini akan dampaknya secara internasional akan makin buruk terhadap citra Indonesia gitu. Betul, dan seringkali proyek PSN ini memang akhirnya mundur atau kemudian menggantung begitu saja atau batal begitu ya. Itu karena kalau betul-betul hal yang ditolak oleh masyarakat setempat, apalagi ini mereka mengatakan ini adalah tanah adat dan memang seringkali bentroknya atau berselisihnya itu dengan para pemilik tanah adat begitu Mas Hersu, dan terjadi juga ini kan di proyek Labuan Bajo ya Mas Hersu, dan juga di Komodo kalau tidak salah yang ketika itu peristiwanya sampai sekarang ini PSN ini menggantung begitu ya, bahkan sampai dikejar sampai ke bandara. Jadi kalau seandainya masyarakatnya itu memang tidak mendapatkan liputan yang luas begitu kan, dunia internasional juga tidak tahu, pemerintah tidak mendapat tekanan, kesannya seperti itu, baru pemerintah baru kemudian kendor kalau seandainya sudah mendapatkan banyak sorotan. Jadi ya memang problemnya seperti itu Mas Hersu, karena memang ada ya kalau zaman Pak Harto begitu juga itu bisa kalau dulu ada GBHN seperti itu kan, proyek-proyek seperti itu dikerjakan itu selama 10 tahun apa dan sebagainya, karena memang yang lama itu adalah masa sosialisasi dan pendekatan begitu. Nah, sementara kalau di begitu juga di zaman SBY atau bahkan dari presiden ke presiden gitu kan bersambung. Sementara di zaman Pak Jokowi ini kita tahu sering sekali juga diumumkan oleh Bahlil, diumumkan oleh Erlangga dan sebagainya, PSN baru itu selalu dikasih target. Jadi misalnya
tahun ini, target 2 tahun yang mendatang itu sudah selesai dan harus sudah bisa difungsikan, bisa diresmikan. Kita tahu seperti di IKN aja juga seperti itu kan Mas Hersu. Jadi ya walaupun nanti akhirnya terkendala oleh cuaca, terkendala oleh dana apa dan sebagainya ya. Jadi semua proyek itu kita melihatnya seperti tidak direncanakan dengan betul-betul studinya, kajian ilmiahnya apa dan sebagainya, pendekatan kepada masyarakatnya. Bahkan pada proyek Rempang kita pernah melihat bagaimana Bahlil meyakinkan Jokowi bahwa dia sudah datang ke masyarakat di sana begitu ketika itu bulan Agustus kalau tidak salah, dan kemudian dia meyakinkan bahwa rakyat sana sudah menerima dan ternyata terjadi tragedi itu, baru kemudian dia disuruh Jokowi kembali ke Rempang begitu, dan di sana masih tetap ada aksi, sekian banyak aktivis itu, puluhan aktivis itu ditahan dan sebagainya ya, karena mengejar target itu tadi begitu, target peresmian utamanya. Kalau saya rasa ini berkaitan dengan pencitraan lah, dan kemudian Ya, undang-undang PSN itu sendiri juga mendukung terjadinya hal tersebut. yes, oke. Tapi Pak Jokowi akhirnya mengakhiri kunjungannya tanggal 3 kemarin di NTT ya, Mbak, dan tidak seperti rencana semula melanjutkan ke Maluku ya, karena memang ada penolakan ya. Jadi Pak Jokowi langsung kembali ke Jakarta ya dari kunjungan di NTT itu. Ya di akhir masa di akhir masa tugasnya begitu, akhirnya Pak Jokowi harus menerima kenyataan seperti itu ya. Apalagi Ya, penolakan di Maluku, saya rasa juga memang sangat tidak kondusif kalau dia memaksakan di sana. Karena rakyat Maluku sudah menyiapkan demo dan kemudian proyek-proyek di Maluku yang ditargetkan, yang dijanjikan. Kalau ya. yang di Maluku ini malah diminta oleh rakyatnya, Mas Hersu, Hmm, begitu. Tapi malah justru tidak dikerjakan begitu. hmm. Udah diukur-ukur, udah dari sampai misalnya Budi Karya mengatakan ini itu membangun pelabuhan apa Ambon Newport kalau tidak Ya, salah, hmm, ENP begitu, hmm. dan kemudian menjadi pusat lumbung ikan nasional atau LIN begitu, juga Blok Masela yang katanya tadinya akan dibangun di laut kemudian sudah akan dipindahkan untuk dibangun di darat dan sebagainya, tapi ternyata tetap tidak ada pembangunan sama sekali, dan dikatakan bahwa nanti akan menyerap tenaga kerja sekian ribu apa dan sebagainya, dan rakyat sana juga sudah menantikan ya proyek-proyek tersebut tapi ternyata tidak terlaksana. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi mungkin kalau seandainya pun meminta maaf, banyak sekali yang mengatakan kami tidak Hmm. memaafkan, akhirnya seperti itu. Oke, kita tinggalkan NTB ya. NTT, sorry, NTB ya. Kita ke Jakarta kembali ya. Situasi di Jakarta saya kira ini sangat menarik, ini berkaitan dengan perkembangan-perkembangan yang menjelang pelantikan tanggal 20 Oktober, dan ini yang paling banyak disoroti orang tentu bagaimana dengan komposisi kabinet, apakah kemudian PDIP akan jadi masuk, dan juga kalau ngomongin PDIP itu bagaimana dengan keputusan dari PT UN nanti tanggal 10 yang gugatan terhadap KPU yang berkaitan dengan Gibran itu akan diputus oleh PT UN. Dan jangan lupa tanggal 8 itu akan ada sidang perdana gugatan dari Habib Rizik Sihab dan kawan-kawan yang menggugat Pak Jokowi sampai 5.000 triliun lebih. Ya, ini juga akan jadi, bayangkan Mbak, ini belum, kalau kemarin kan katanya Pak begitu hari pertama Pak Jokowi akan meninggalkan jabatannya itu akan dimasukkan gugatan-gugatan terhadap Pak Jokowi. Ini belum Pak Jokowi belum turun saja udah gugatan sudah didaftarkan, dan walaupun yang ini perdata sifatnya ya, tapi tetap saja perdata menarik karena uang yang 5.000 triliun lebih itu nantinya katanya tidak digunakan, tidak akan para penggugat tidak akan mengambilnya karena penggugatnya meminta kerugian imaterial para penggugat itu satu rupiah saja gitu ya. Sementara yang 5.000 triliun itu katanya dimasukkan ke bendahara negara nantinya, ke kas negara, dan itu bisa untuk bayar utang-utang yang dibuat oleh Pak Jokowi selama selama menjabat 10 tahun ini, dan itu pun belum cukup karena utang yang dibuat Pak Jokowi itu sangat gede banget gitu lah. Tapi lumayan. Nah, kemudian kan banyak yang bertanya dari mana uang Pak Jokowi nanti akan membayar uang uang dendanya itu, uang dendanya ya maksudnya di situ ya. Kan kalau di situ mereka mengusulkan penggugatnya itu ya ditahan gajinya gaji pensiunnya Pak Jokowi ditahan, kemudian uang ganti rumah, bukan ganti rumah ya, pemberian rumah ya, hadiah dari negara itu juga ditahan gitu, sehingga ya lumayanlah ada yang masuk duitnya itu. Tapi kalau netizen yang saya tengok mereka mengomentari, minta potong aja yang 11 triliun di kantongnya Pak Jokowi, kan nanti itu masih sisa 6 triliun gitu. Nggak bakal miskin Pak Jokowi. Ini aneh, ini netizen kelakuannya. Iya ya memang luar biasa. Jadi saya menyaksikan ini
ya banyak sekali Mas Heru yang merencanakan untuk menggugat Pak Jadi Jokowi hiruk kan. pikuk ini ya Mbak Agi, kira-kira gitulah ya. Hiruk pikuk. Jadi mereka yang menggugat itu sepertinya nanti akan sikut-sikutan. Saya duluan, saya duluan, saya duluan gitu. Lebih banyak gugatannya, jumlah gugatannya daripada jumlah jaksanya, daripada jumlah hakimnya begitu kan. Ya, Dan ini hakimnya tidak mau mogok kerja lagi hakimnya. lagi. Jadi siapa yang hakim Iya, nanti iya. begitu. Jadi ini luar biasa fenomena ini ya. Ini terjadi baru kali ini di Indonesia dan saya rasa juga ya di dunia mungkin adalah banyak pemimpin yang otoriter begitu ya Mas Hersu. Mungkin kita bisa cari ini pembandingnya siapa kalau di dunia hal yang seperti ini terjadi. Tapi yang jelas saya jadinya berpikir mungkin sisa masa hidup Pak Jokowi itu akan dihabiskan dengan menghadapi gugatan demi gugatan terus-menerus begitu karena demikian banyaknya gugatan yang akan disampaikan termasuk prank-prank Pak Jokowi, janji-janji yang tidak ditepati, ada sekian PSN begitu ya Mas Hersu yang ketika itu masyarakat terbungkam tidak berani bersuara begitu akhirnya mereka seperti misalnya yang Mandalika kemarin Mas Hersu misalnya MotoGP itu kan masih ada dua keluarga yang kemudian ketika pada saat MotoGP pekan yang lalu itu berlangsung mereka dijaga begitu di situ. Mereka dijaga supaya mereka tidak kalau yang sebelumnya mereka kan membawa spanduk tulisan gitu ya bahwa bayar dong tanah kami belum dibayar dan kenyataannya memang sampai sekarang belum dibayar. Ini gimana sih? Aduh, jadi hal-hal kecil seperti itu yang dulu orang terintimidasi dan tidak berani saya rasa nanti akan mulai speak up gitu. Kasihan juga Yes. Pak Prabowo nanti. Ya, Pak Jokowi kelihatannya mimpinya akan menjadi pengamat pemerhati lingkungan, mungkin nggak akan bisa tercapai itu karena tadi itu seperti yang Anda sebutkan akan banyak sekali gugatan, dia akan sibuk menangani gugatan sibuk berkonsultasi dengan para lawyernya untuk merespon seperti itu. Meskipun mungkin saja dia bisa memenangkan gugatan itu, tapi kalau gugatan itu sedemikian banyaknya kan dan dia harus berurusan ke pengadilan itu kan bakal betul-betul membuat kewalahan tuh Mbak Agi. Iya, yang tadinya dia katanya mau MC. MC itu biasanya kalau sudah punya cucu kan Hmm. kakek atau nenek mengatakan begitu. Apa tugasnya? Apa kesibukannya saat ini? Ya MC ngomong cucu begitu. Tapi kalau Pak Jokowi mungkin MC-nya ya meet the court begitu ya. Oh Berhadapan iya ya, dengan meet the court. persidangan begitu ya. Iya iya. Iya. Ada Oke. bapak. Oke, kita balik ke topik yang tadi soal PDI kemungkinan bergabung. Bukan kemungkinan ya, sudah dipastikan akan bergabung dengan pemerintahnya Pak Prabowo ya. Tapi cerita di balik itunya yang saya kira menarik Mbak Agi. Iya betul sekali Mas Hersu. Jadi ini kan memang kita berjalan menuju ke tanggal 10 tersebut begitu Hmm. ya. Dan ini kita terus diingatkan bahwa pada tanggal 10 tersebut Hmm. itu akan ada putusan dari PT UN Jakarta Pusat begitu mengenai gugatan dari PDI dan yang ini yang menyampaikan gugatan begitu Mas Hersu langsung loh nama Megawati. Jadi tercantum di sana Megawati Soekarno Putri ini menggugat begitu di mana mempersoalkan KPU yang tidak menolak pendaftaran Gibran pada tanggal 25 Oktober kalau tidak salah waktu itu ya Mas Hersu, pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden meski melanggar aturan KPU yang belum diubah. Jadi Yes, PKPU-nya ketika itu belum belum diubah diubah. berdasarkan hasil putusan dari MK. Jadi mereka menerima itu padahal PKPU-nya belum diubah. Jadi kan memang seharusnya belum bisa. Padahal seharusnya yang bisa diterima kalau sudah memenuhi ketentuan keputusan dari Ya. KPU. Jadi inilah yang dan dari pihak TPID TPDI Tim Pembela Demokrasi Indonesia Garis Lumbun misalnya yakin betul bahwa ini akan dikabulkan begitu Mas Hersu. Bahkan dan ini ada kaitannya seperti kata Mas Hersu tadi bahwa bagaimana Puan dan Prabowo Puan mengatakan bahwa sebelum pelantikan itu pasti akan bertemu. Tapi kalau Puan kan memang agak mengambang-mengambang begitu. Tapi kalau Oli Dondo Kambe yaitu bendahara dari PDIP yang selama ini bersama dengan Puan berdua dikatakan sebagai tim negosiator yang sering sekali bertemu dengan Pak Prabowo katanya, ini lebih jelas lagi karena Oli mengatakan bahwa pertemuan akan dilakukan sebelum tanggal 10 Oktober begitu. Artinya sebelum putusan dari PT UN maka akan dilakukan pertemuan antara Ibu Megawati dan juga Pak Prabowo. Dan Puan mengatakan pertemuan akan dilakukan di tempat yang asik katanya begitu ya, Hmm. yaitu bisa di Hambalang, bisa di Kertanegara begitu Oh, Mas itu Hersu. asik ya di situ rupanya ya. Katanya begitu. Oke. Nah, tapi saya tambahkan soal ini kaitan ini ya. Kelihatannya Hakim di PT UN mendapat dukungan
moral yang luar biasa ini dari publik ya kalau dia berani ngambil keputusan itu karena Betul. setelah munculnya Fufu Fafa ini itu kan desakan agar Gibran dibatalkan itu pencapresannya itu keras sekali Mbak Agi dan kan itu kalau proses politik panjang tapi kalau proses hukum sebenarnya itu mudah dan memang itu jelas ada pelanggaran yang dilakukan oleh KPU karena dia belum belum mengubah PKPU-nya sudah menerima pendaftaran dan itu tidak boleh. Jadi sebenarnya cara ini kalau kemudian berhasil dilakukan oleh PDIP itu cara yang paling apa ya paling mudah dan akan banyak mendapat dukungan dari dari masyarakat kita gitu. Cuman PR-nya berikutnya siapa kalau gitu jadi wapresnya. Nah, kalau tanya begitu kebanyakan ahli hukum bisa menjelaskan, tapi kalau publik rata-rata nggak peduli pokoknya siapa nanti jadi wapresnya yang penting batalkan dulu gitu. Iya, Ya. iya. Jadi publik ini sudah mereka udah speechless, mereka Hmm. mereka sudah gemas betul dengan Hmm. keadaan saat ini menghilangnya si Fufafa begitu, Hmm. Gibran begitu Ya. menghilangnya Gibran maksudnya. Dan kemudian juga catatan Mas Hersu ketika sekitar hampir sebulan ya itu ketika Paus Fransiskus itu datang ke Indonesia dan kemudian ketika itu tertangkap oleh layar salah satunya ini kan ramai ada di CNN disiarkan oleh CNN Mas Hersu di Hmm. mana di situ Prabowo di depan Pramono Anung begitu Prabowo ini bercanda kepada Puan dan dia mengatakan maunya wakil presiden begitu yang tertangkap Hmm. kalimat itu begitu Hmm. dan Puan tertawa lepas begitu Pramono Anung juga tertawa lepas begitu juga Prabowo begitu dan kemudian itu terekam begitu ya dan tapi dihentikan perekaman tersebut oleh ajudan dari Pak Prabowo yaitu Teddy dan akhirnya berhenti di situlah begitu tapi sempat tertangkap itu tadi kalimat bahwa dia maunya wakil presiden gitu. Jadi artinya memang sudah itulah yang dibicarakan kalau saya melihatnya demikian. Dealnya tuh itu. Tapi kenapa sampai sekian lama ya karena deal itu. Apalagi kemudian ada kasus Fafa ini kan Mas Ersu Hmm. dan terutama ini Puan mungkin bisa masuk kalau tadi dikatakan siapa orangnya. Nah, ini tinggal para ahli hukum tata negara yang kemudian mengotak-atik atau mana nih pasal-pasal atau undang-undang mana yang bisa digunakan untuk memasukkan calon yang baru ini untuk tidak melantik si wakil presiden ini tapi yang dilantik tapi Prabowo tetap dilantik hanya diganti wakil presidennya kan seperti itu. Ya, Nah, ya. itu yang berkaitan kita melihat kemarin sepertinya Pak Jokowi sempat tidak mau menghadiri pelantikan DPR di mana Hmm. Puan juga dilantik di situ menjadi ketua DPR bahkan dia berencana dan betul istana mengatakan Pak Jokowi berencana dari Lubang Buaya akan langsung ke Halim Perdana Kusuma menuju Hmm. NTT kan Hmm. seperti itu yang Hmm. akhirnya ya dia akhirnya belok juga ke DPR tapi dengan wajah yang murung seperti itu dan kita lihat betapa akrabnya Pak Prabowo dengan Puan gitu. Ya, dan memang ini kelihatan sekali kalau istana juga tidak menginginkan Puan itu untuk menjadi ketua DPR RI ya kan karena kemarin wacana soal mengubah undang MD3 itu kan berbus kencang dan kelihatannya yang dapat berharap dapat bola muntah itu kan Golkar ya. Bolak-balik kan Golkar sebenarnya sudah bersiap-siap untuk mendapatkan posisi sebagai ketua DPR RI kalau kemudian undang-undang MD3-nya itu terjadi. Ini pernah juga dulu persetujuan serupa pernah terjadi waktu KMP dulu ya lawan Iya. KMP dengan koalisi Kim ya apa ya waktu itu lawannya ya zamannya Namanya lupa saya Mas Ersu. iya ya oke pokoknya KMP itu ya Koalisi Merah Putih melawan Indonesia Maju ya waktu itu kalau nggak salah Iya ya mungkin ya. Indonesia Bangkit atau apa lupa lah namanya pada waktu itu kan juga kemudian PDI tidak mendapatkan ini tidak mendapatkan kursi ketua DPR kan begitu ya. Iya. Dan itu pola itu bisa dilakukan, tapi kelihatannya Gerindra tidak sepakat soal itu ya Mbak Agi, sehingga kemudian batal dan kemarin akhirnya Puan Maharani yang dilantik menjadi ketua DPR dan yang menarik ketua MPR-nya itu adalah diberikan kepada Gerindra nih Ahmad Muzani bukan pada Golkar karena harusnya kalau kita lihat jumlah kursinya PDIP yang terbanyak di mana di DPR dia dapat ketua DPR yang kedua terbanyak kan Golkar kursinya ya mungkin mereka mendapat kursi MPR dan saya tahu sejumlah politisi Golkar sudah mulai berebut juga soal itu tapi kemudian disepakati akhirnya Ahmad Muzani yang memperoleh kursi itu gitu. Iya betul Mas Hersu, bagaimana mungkin Gerindra atau Pak Jokowi atau Pak Prabowo itu akan menjegal Puan ya Mas Hersu sementara dia ingin bertemu dengan ibunya. Iya. Kan bisa berantakan kacau dunia persilatan begitu. Iya. Apalagi
Apalagi Hasim sendiri ketika diwawancara wartawan, begitu juga dia mengatakan bahwa iya jadi, dia meyakinkan seperti itu. Dan Pak Prabowo sudah menunggu 2 tahun, maksudnya menunggu 2 tahun untuk pertemuan tersebut. Dan dia mengulang lagi 2 tahun, dia mengatakan demikian. Mhm. Dengan jadi dalam hal ini kan posisinya Pak Prabowo. Bahkan dia mengakui dengan tegas bahwa posisinya Pak Prabowo yang menunggu. Jadi Ibu Mega yang menentukan pertemuan kapan dan di mana itu akan dilaksanakan. Iya, Dan iya, iya. Ini jelas, iya, ini pukulan ini buat Pak Jokowi karena kan kelihatan sekali bahwa Pak Jokowi itu sangat ingin sekali menyingkirkan ke PDIP ya Mbak ya. Itu antara lain kemarin revisi Undang-Undang Pilkada itu. Kalau kemarin itu berhasil digolkan oleh DPR, itu kan berarti upaya Pak Jokowi untuk menyingkirkan PDIP itu sukses ya karena PDIP itu akan di berbagai daerah-daerah penting mereka tidak bisa ikut pilkada karena partainya diborong seperti di Jakarta ya. Partainya diborong oleh Koalisi Indonesia Maju Plus, kemudian Banten itu kan juga diborong di sana dan nggak memungkinkan maju, tapi karena kemudian ada keputusan MK nomor 70 gitu yang mengubah ambang batas pencalonan partai politik untuk mendukung calon gubernur dan calon wakil gubernur serta wali kota, mohon maaf, gubernur, wakil gubernur, kemudian bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota itu kan kemudian lolos dan munculan kemudian nama Rano Karno dan Pramono Anung di Jakarta. Jadi kalau enggak kemarin betul-betul PDIP itu dihabisin Mbak di beberapa wilayah penting dia nggak bisa ikut ikut pilkada gitu. iya, betul sekali. Jadi ya memang inilah balasan ya. Balasannya ternyata saya pikir balasannya aduh ini lama banget ya. Apa yang akan terjadi berikutnya kalau seandainya perbuatan yang semena-mena zolim seperti ini begitu ya. Tapi ternyata kok balasannya itu cepat sekali Mas Hersu. Mhm. Kita melihat seperti misalnya Kaisang begitu untuk pertama kalinya ziarah ke makam Bung Karno di Blitar begitu ya. Iya ada orang menduga iya ini kan memang setiap ketua partai apa dan sebagainya dan dia sebagai bapak bangsa. Tapi kalau kita melihat dalam kondisi keluarga dinasti Pak Jokowi yang tertekan saat ini begitu ya, itu ya memang itu salah satu cara lah untuk meraih simpati begitu kan. Tapi saya rasa ya Nggak ada Ibu guna lah Mega ya. ini kan sulit lah begitu ya. Dan ada satu lagi Mas Hersu, ini pernyataan dari Jimli Asidik tentang akun Fufu Fafa begitu ya. Hmm. Ini dia melakukan wawancara dengan Uni Lubis yaitu Pemret dari IDN Times gitu. Ini cukup viral Mas Hersu dibicarakan sekarang karena pada akhirnya Pak Jimli ini mengakui begitu ya bahwa oh iya benar kayaknya ini akun tersebut dimiliki oleh Gibran. Eh, Kutipannya seperti ini Mas Hersu. Uni Lubis menanyakan, sekarang sudah yakin bahwa Fufu Fafa itu akunnya Gibran. Dan Jimli mengatakan, kayaknya benar. Gitu. Kan kita tahu pada akhir September yang lalu, dia Ya. mengatakan, kalau seandainya pun itu punya Gibran, ya maafkan saja. Gitu kan. Toh Hmm. sudah terjadi lama, kurang lebih demikian. Gitu. Hmm. Tapi Ini tapi menarik. sekarang pun juga dia minta itu dimaafkan juga kan, tetap kan posisinya kan? Iya, Hmm. Hmm. posisinya begitu ya, tetap lunak lah begitu ya. Tapi ya kalau yang sebelumnya kan sepertinya dia tidak yakin, dia tidak tahu. Tapi kalau sekarang ya mungkin dia sudah Nah, membaca ini cuitannya udah lebih mulai banyak. maju-maju tuh Mbak, tinggal perdebatannya udah ya pasti ya, gitu yakin bahwa itu punya Gibran. Nah kalau gitu konsekuensi konstitusinya bagaimana gitu? Ada seorang Iya. wakil presiden terpilih dengan perilaku semacam itu kan karena ini kan bisa aja dikaitkan dengan kalau di dalam salah satu syarat untuk menjadi presiden wakil presiden itu tidak pernah tercela, Mbak, tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Kalau ini kan sangat 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 tercela, gitu ya Mbak. Gitu. Sangat tercela, miskin bahasa, itu saja begitu ya. Dan Ya. bahasanya yang digunakan bahasa yang sangat tercela, bahasa yang buruk, bahasa yang tidak bisa diteladani. Ya gimana mau memimpin di atas begitu kan? Ya apalagi Pak Jimli ini sebelumnya kan menjadi ketua MKMK ya Mas Hersu yang melakukan persidangan Ya ketika yang itu. mau kemudian Ketika memecat anu ya omnya pamannya ya. Iya, dan itu sebetulnya tidak cukup karena hanya dipecat sebagai ketua, tapi tetap Yes. menjadi Mm, hakim anggota MK begitu kan yang mm, ketika itu bahkan siapa yang dari kampus Pelita Harapan seorang profesor itu kan dia sebetulnya tidak setuju kan akhirnya tapi dia menerima saja dia mengatakan bahwa seharusnya itu tidak hanya dipecat dari ketua tapi dipecat keanggotaannya sebagai hakim MK begitu. mm. Ya. Oke, Mbak Agi. Jadi semakin seru ya kelihatannya menjelang akhir masa jabatannya Pak Jokowi itu dan kita pastikan bahwa ini
ini keseruan ini bukan akhir, justru nanti setelah Pak Jokowi tidak menjabat akan lebih seru lagi gitu ya. Betul, Hmm. betul. Ya, kita menunggu apa namanya sepak terjang, kulik-kulik begitu, deal-deal di bawah. Ini bukan deal-deal di bawah tanah seperti pasukan bawah tanah, deal-deal di bawah Ya, meja begitu ya, ya, Mas ya, ya. Hersul. Hmm. Dan bagaimana perlawanan terakhir Pak Jokowi dalam menghadapi hal ini? Yes. Ya, karena kan masih pasti Pak Jokowi ini kan orang yang tidak menyerah juga terhadap warga. Pasti, pasti ya. Ya dari tapi kita tahu nggak tahu kemarin pasukan berani matinya aja nggak muncul gitu. Yang berani hidup, apakah juga berani muncul? Kan ini yang kita lagi tunggu-tunggu gitu ya. Oke, bagi Kalau ya. Mas Ersu, kalau kata Mas Adi Masardi, itu dia Hmm, mengatakan, itu hmm. pasukan berani mati apa segala macam, orang gimana mau berani mati kalau Hmm. seandainya makan siang atau nasi bungkusnya telat aja marah-marah begitu kan? Lain, karena kalau dia makan kan dia masih mau hidup itu berarti. Oke, Mbak Gi, kita akhiri perbincangan kita kali ini. Selamat menjalankan ibadah Jumat dan rangkaiannya ya, karena biasanya kan Jumat ini disebut sebagai penghulunya hari gitu. Banyak hal-hal yang katanya mustajab doanya di Amin. banyak hari Jumat ini. Ya, dan kita ketemu lagi insya Allah besok ya. Kami mohon pamit. Saya Ersbun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda, tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.